Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 3. Pada kesempatan ini akan mensimulasikan kegiatan praktikum, yaitu mengenai identifikasi asam basa menggunakan aplikasi lab virtual, yaitu Iridium Chemistry Lab. Nah, pertama-tama kita harus menyalakan dulu atau menjalankan dulu aplikasi virtual labnya. Setelah itu, jangan lupa kita akan merename workbench yang ada dengan nama siswa dan kelasnya. Setelah di rename, baru kita siapkan dulu alat dan bahan. Pertama kita akan menguji suatu larutan asam, gitu ya. Meskipun di sini diberitahu ya di lab virtual ini, tapi di sini kita ingin menguji kemampuan anak memperkirakan pH dari rentang indikator asam basa, dari rentang pH indikator asam basa. Nah, jadi setelah kita siswa memilih larutan yang diminta, siswa diminta juga untuk mematikan tools pH meter. Jadi pH meternya di sini sudah tidak muncul ya, tidak terbaca gitu ya. Kemudian setelah itu siswa menyiapkan 4 labu elemer yang digunakan untuk nanti menguji larutannya apakah bersifat asam atau basa. Kita akan menggunakan 4 labu elemer karena indikator yang tersedia di Iridium Virtual Lab ini ada 4, jadi kita akan menggunakan keempat-empat indikatornya. Begitu. Nanti setelah ini jangan lupa disiapkan juga pipet volumenya. Kita menggunakan yang langsung 10 mili. Kita withdraw dulu, kita pipet dulu masing-masing ke dalam labu Erlenmeyer yang tersedia. Tidak lupa juga nanti di rename masing-masing labu Erlenmeyernya supaya memudahkan atau tidak terjadi salah penetesan indikator. Nah, ini dilakukan hal yang sama ya kepada 4 labu elemernya. Di rename kembali supaya nanti tidak terjadi kesalahan. Ini 2 labu terakhir. Kita pipet 10 mili, kemudian dipindahkan ke labu Erlenmeyer yang digunakan untuk menguji. Nah, setelah semua larutan yang akan diuji sudah disiapkan ke dalam 4 labu, baru kita menyiapkan indikator yang digunakan. Itu ya, ada 4 indikator di virtual lab ini. Yang pertama kita punya metil jingga atau metil orange, kemudian ada metil merah atau metil red, kita juga ada phenolphthalein sama bromkesol green atau bromkesol hijau gitu ya. Nah, masing-masing dari indikator ini akan kita tuangkan dulu, kita pindahkan dulu ke dalam beaker glass karena tidak bisa dipipet langsung ya, jadi tidak bisa dipipet langsung dari masing-masing wadah indikatornya begitu. Jadi kita siapkan dulu 4 beaker glass atau gelas kimianya, kemudian kita rename biar tidak tertukar. Saya menggunakan inisial, jadi untuk metil orange kita pakai MO, metil merah kita pakai MR, metil red ya, phenolphthalein PP, dan bromkesol green berarti BG, menggunakan inisial depan hurufnya.
Ini saya tuangkan kurang lebih 20 ml, sebenarnya bisa kurang karena yang digunakan tidak sebanyak itu. Masing-masing dituangkan ke dalam beker gelas. Oke, saya pindahkan dulu posisinya supaya lebih enak. Nah, yang terakhir indikator BG-nya kita tuang juga sebanyak 20 ml. Setelah ini baru kita akan menguji langsung menggunakan pipet tetes. Gitu ya, kita menggunakan pipet tetes. Di point apa gitu di virtual ini, kemudian nah, sudah siap, kita pipet, kita ambil kurang lebih 1 mili. 1 mili ya. Ini aduh saya ngetik 0,0511. Enggak deh, kita tarik 1 mili aja. Itu masih kurang 0,95. Saya tambahin lagi dalam pipet tetesnya. Kita withdraw lagi. Kemudian nah, ketika diteteskannya ini tidak langsung semuanya, kita lakukan setetes demi setetes, dimana kan 1 mili itu setara dengan 20 tetes ya. Jadi kalau dihitung berarti 1 dibagi 20 kurang lebih 0,05 mili dalam 1 tetes. Nah, ketika ditetes untuk larutan yang pertama itu kan langsung berwarna merah untuk 1 tetes saja. Nah, si anak nanti diharapkan ketika mengisi tabel sudah tahu nih, ketika si larutan yang di Elmeyer pertama itu ternyata berwarna merah gitu kan, kita tulis merah gitu. Kita lakukan pada indikator yang lain. Yang kedua, kita menggunakan tadi metil merah ya, MR. Kita ambil juga sama 1 mili untuk di pipetnya. Kemudian kita teteskan ke labu Elmeyer kedua sebanyak 0,05 juga per tetes. Kita pour. Nah, langsung terlihat berubah warna jadi merah gitu ya. Kita di tabel kita isi kembali merah. Kita masuk ke labu Elmeyer yang ketiga. Ke Elmeyer yang ketiga maksud saya. Kita ambil lagi, kita siapkan lagi pipet tetes yang baru. Kita ambil untuk penoptalen sama sebanyak kita pipet 1 ml. Kemudian ketika ke labu yang ketiga ini kita teteskan sama 0,05. Kita pour. Loh, tidak terjadi perubahan warna, saya tambahin lagi 0,05. Dipur lagi. Masih tidak ada perubahan warna. Coba 1 kali lagi, dipur lagi. Tetesi lagi, sepertinya tidak akan terjadi perubahan warna gitu kan. Anak-anak mungkin berasumsi seperti itu, atau anak-anak bisa terus tambahkan kan sampai yang di dalam pipet tetes itu habis gitu ya. Jadi totalnya misalkan 1 mili oleh anak-anak ditambahkan, dan kita lihat mereka diminta mengamati ada terjadi perubahan warna atau tidak. Kalau saya 3 tetes tidak ada, berarti saya tulis tidak berwarna begitu di dalam tabelnya. Yang terakhir saya akan menggunakan satu lagi indikator brown castle green gitu ya. Kita siapkan, kita ambil pipetnya, dipipet lagi sebanyak 1 mili, dibuat sama itunya jumlah pipetannya, variabelnya. Kemudian diteteskan lagi sebanyak 1 tetes atau 0,05. Nah, di sini belum terlihat perubahan warna, saya tambahkan lagi 1 kali tetesan lagi, 2 kali tetesan kembali, dan sepertinya terjadi perubahan warna ya. Jadi kita catat perubahan warnanya itu warna apakah oleh siswa diamati. Ternyata perubahan warnanya adalah warna kuning setelah 3 tetesan. Nah, dari sini siswa diharapkan bisa memprediksi rentang pH-nya ya, rentang pH si indikator, sehingga bisa memprediksi jenis larutan dari larutan yang diujikan, apakah asam atau basa gitu.
Nah, perkiraan rentang pH ya, maksudnya rentang pH yang dipakai itu punya indikator, hanya saja anak-anak kan di sini memprediksi dia asam atau basa gitu. Kalau berdasarkan hasil pengujian itu tadi berarti kan merah tidak berwarna kuning. Jadi dia pH-nya kita ambil dari yang paling bawah, yaitu kurang dari 2,9. Begitu. Nah, ini dilakukan yang sama untuk larutan yang kedua. Itu disiapkan dulu 4 labunya. 4 Erlenmeyernya, mohon maaf. Di rename kembali supaya tidak terjadi kesalahan. Atau ini juga sebenarnya salah satu indikator penilaian, yaitu melabel Erlenmeyer yang digunakan untuk praktikum. Setelah itu anak-anak kan menggunakan larutan yang kedua, jadi kita menyiapkan larutan yang kedua yang diminta adalah amonia 1 molar. Sama seperti yang pertama, kita matikan dulu pH meternya. Sebenarnya di sini sudah terbaca 11, sekian, tapi kita akan menguji menggunakan indikator. Itu anak-anak memprediksi identifikasi larutannya. Sama seperti yang tadi ya. Jadi langkahnya tetap mempipet masing-masing ke dalam elemer yang akan diuji sebanyak 10 ml. Jadi tahapannya sama, prosedurnya sama dengan pengujian larutan yang pertama. Anak-anak tetap mempipet masing-masing larutan yang akan diuji sebanyak masing-masing 10 ml gitu ya ke dalam elemer yang digunakan untuk menguji. Kita pipetin masing-masing sebanyak 10 ml. Nah, sama seperti tadi, setelah larutannya siap dalam elemer, kita tambahkan indikator yang akan digunakan untuk menguji. Yang pertama tadi methyl orange, ketika ditambahkan ternyata anak-anak diminta mengamati warnanya, terjadi perubahan warna langsung kuning. Anak-anak mencatat dalam tabelnya. Dilakukan hal yang sama pada indikator kedua, ketiga, dan keempat. Nah, setelah itu anak-anak kan bisa mengamati, kemudian mengidentifikasi, menganalisis, dan memperkirakan larutan itu berada di pH berapa, dan berarti perkiraan prediksi pH-nya itu, dari perkiraan prediksi pH-nya itu anak-anak bisa menentukan, identifikasikan apakah larutan itu bersifat asam atau basa. Ini indikator yang ketiga, elemen yang ketiga maksudnya. Ketika ditetesi langsung terjadi perubahan warna menjadi merah. Ini indikator yang keempat atau BG, brown crystal green. Ketika ditetesi 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes ternyata berubah menjadi biru. Nah, ini prediksi pH-nya ya. Kurang lebih mungkin seperti itu simulasi praktikum yang bisa saya sampaikan. Bila ada hal-hal yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.